Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update ya untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Senin, tanggal 8 Januari 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skrandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Aku ambil yang jumping. Oke. Yang jumping dua, aku menyampaikan dua ya. Yang pertama, meditation. Hari ini bisa kamu pakai cara ini ya. Lakukan meditasi, dimana manfaat meditasi itu banyak. Yang pasti ketika kamu hening, kamu akan bisa lebih clear ya, lebih jelas mendengarkan suara hatimu. Karena dari segala pertanyaan, kebingungan kita, kegalauan kita, sebenarnya itu udah ada jawabannya ya, yaitu di lubuk hati kita sendiri, lubuk hati terdalam kita sendiri. Nah, terkadang kita itu hanya bisa mendengar dengan jernih kalau kita diem ya, diem sambil merenung, bisa diem dengan berdoa ya. Dan meditasi ini kalau cara aku ya, tentu saja harus dimulai dengan doa dulu ya. Apa tujuan meditasi? Doa dulu. Setelah berdoa, afirmasi ya. Berdoa, meminta izin melakukan meditasi ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Minta dijaga, dilindungi selama bermeditasi ya. Mau itu sekalipun cuma 5 menit, 10 menit nggak masalah ya. Kalau kuat ya mungkin bisa setengah jam atau 1 jam gitu. Tapi terkadang kita tuh kan pasti ada kesibukan, atau kalau malam udah capek banget, udah pengen cepet istirahat gitu. Jadi berapa masalah durasi tergantung kemampuan ya. Kemudian meditasi, dan meditasi itu nggak harus ada syarat apa-apa, enggak ya, cukup kamu diam aja, pejamkan mata ya. Di awal-awal yang belum terbiasa mungkin kayak ada apa sih, nggak ngerasain apa-apa gitu ya, dan itu wajar ya. Tapi tetap lanjutin aja, nanti kamu akan bisa menemukan keasikannya gitu ya, esensinya. Nah, selain untuk bisa mempertajam intuisi, melatih kesabaran ya, dimana namanya meditasi itu kan fokus ya, maksudnya itu nggak perlu memfokuskan sesuatu hal, fokus pada nafas aja ya, yang paling gampang nih, fokus pada nafas. Terus kan ada durasi. Nah itu kita jadi melatih kesabaran kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya gitu. Kalau misalkan kita udah tentukan 10 menit, 15 menit atau setengah jam, kita set alarm. Nah itu kan sambil nunggu alarm sampai bunyi itu melatih kesabaran ya. Kemudian ada manfaat yang lain supaya doa kita bisa lebih cepat tembus ke langit gitu ya, karena kita benar-benar tenang ya. Dan ya banyaklah manfaat lainnya ya yang aku rasakan. Itu mungkin kalian bisa cari informasinya di Google ya, berbagai macam jenis meditasi, manfaatnya apa, caranya bagaimana, tergantung kebutuhan kalian ya. Kemudian cara healing yang lain di sini yang kedua, electronic overload. Nah, coba kurangi penggunaan gadget. Nah, apalagi ketika malam mau tidur. Biasanya kita kalau mau tidur, kita tuh kadang tujuannya mau tidur mainin HP biar ngantuk. Padahal kan sebaliknya ya, semakin kita malam main HP, itu kita tuh biasanya akan makin melek ya, nggak akan makin tambah ngantuk, nanti bablas ya sampai
tengah malam, lewat tengah malam sampai dini hari ya. Karena terkadang aku pun juga mengalaminya gitu ya. Jadi ya ini mungkin pesan ini buat aku juga untuk mengurangi penggunaan gadget. Walaupun memang penting ya untuk pekerjaan, tapi di sini hanya mengurangi aja jika kamu merasa overload. Kadang apa mata nih ya, kesehatan mata. Kadang kita jadi sampai berair gitu kan ya kalau dalam durasi lama lihat HP, ke kompi atau lepi gitu kan. Nah itu juga, terus mungkin juga kayak penggunaan headset ya, mungkin perlu juga untuk dikurangi gitu. Terus ya ini alat-alat elektronik lainnya juga ya, yang pastinya kan ada radiasi. Aku sih nggak terlalu paham tentang radiasi itu ya, yang pasti kalau terlalu berlebihan itu kadang kita jadi migrain, mata berair, pusing gitu kan ya, rasanya kepala berat. Nah kalau kamu sudah merasakan seperti itu berarti overload. Nah healingnya apa? Kurangin ya, seperlunya aja, sebatas menjawab telepon atau email atau chat yang berhubungan dengan pekerjaan atau keluarga yang benar-benar penting. Jadi kalau nggak penting-penting banget, mungkin coba hari ini dikurangin dulu aja ya, karena kalau misalkan overload imbasnya pada kesehatan. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Pesan semesta hari ini. Oke. You are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. Jadi hari ini kamu siap mengerjakan ya aktivitas kamu, pekerjaan kamu, apa yang udah kamu rencanakan, lurus ke depan sesuai dengan planning kamu ya. Istilah itu jangan gelambiar supaya kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, stop overthinking ya, berhentilah untuk overthinking atau berpikir yang terlalu berlebihan ya. Keep facing your true north. Tetap hadapi perjalananmu ya. Ini kayak true north ini lebih ke kayak ungkapan gitu ya. Tapi sih intinya nggak harus jalan ke utara ya. Intinya sih kamu hari ini siap ya untuk beraktivitas, menjalankan rencana kamu, mengejar target kamu, dan jangan overthinking ya. Kamu lakukan aja, jalanin aja ya. Karena overthinking itu kadang kita gini, ngerjakan pekerjaan, aduh aku bisa nggak ya, aduh nanti jangan-jangan. Nah nanti yang terjadi hasilnya juga keraguan-raguan karena kamu ragu. Jadi udah berhenti overthinking, jalanin aja, lakukan aja ya. Dan hadapi perjalananmu hari ini, apapun, mau itu challenge, ada hambatan, ada rintangan, masalah sekalipun ya, hadapi aja. Karena dengan adanya masalah atau hambatan, di situ akhirnya kita akan dapat ilmunya untuk mencari solusi. Dan ya ketika nanti ke depan ada sebuah situasi yang sama, kita udah nggak bingung lagi karena kita udah tahu harus bagaimana. Oke, jadi yang terpenting jangan terlalu banyak mikir, jangan overthinking. Next, deep replacement. Retreat, rest, be health. Aku rasa ini sinkron dengan pesan healingnya. Sesibuk apapun kamu, tetap luangkan waktu untuk beristirahat ya. Retreat ini sama kayak meditasi. Ya, memang secara arti harfiah bisa kamu ikut retreat ya. Biasanya itu kayak retreat keagamaan ya, spiritual yang sekian hari gitu. Biasanya mesti ke tempat yang tenang gitu ya, ada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan, ibadah atau spiritual ya. Kalau memang kalian dimungkinkan bisa ikuti ya. Tapi kalau harus hari ini harus beraktivitas pekerjaan, ada kesibukan, mungkin bisa dengan cara meditasi
Ya, luangkan waktu untuk bermeditasi, atau ini tadi electronics overload, kurang-kurangin untuk penggunaan gadget atau barang-barang elektronik. Nah, itu sama dengan retreat ya. Kemudian rest udah jelas banget. Sesibuk apapun mesti cukup waktu istirahat kamu. Kalau misalkan kerja ya, waktunya jam istirahat, waktunya break jam 12 sampai jam 1, benar-benar harus istirahat. Taruh dulu semua kerjaan. Ya, jangan sampai enggak ini sekalian belum selesai. Nanti istirahatnya waktu habis, kamu nggak bisa istirahat ya. Maunya sih kerjaan biar cepat selesai, tapi itu sebenarnya malah nggak produktif. Kenapa? Kamu nggak seimbang ya. Kalau kamu ambil waktu buat istirahat ya, makan pasti buat untuk menyokong energi kamu, bicara apa conversation gitu ya, yang ringan-ringan sama teman kerja kamu, atau mau telepon pasangan atau gebetan, itu jadi penyeimbang ya. Nah, be health. Jadi jika kamu ngerasa lagi galau, lagi capek, ketika kamu melakukan retreat atau rest, kamu akan sembuh. Itu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Starseed. What lights you up? Beberapa dari kalian mungkin termasuk Starseed ya, yaitu seseorang yang diberikan gift ya. Kalian pasti sering mendengar ya, ada istilah indigo, kristal, starseed. Nah, aku nggak membahas lebih dalam karena kebetulan ini bukan keahlianku, tapi ya hanya saja pesan semestanya ketarik starseed ya. Jadi buat kalian yang memang dilahirkan sebagai starseed, untuk pengertiannya dan lain sebagainya mungkin kalian bisa googling ya. Kalau dibahas di sini panjang, jadinya bukan pesan semesta ya, jadinya pesan starseed. Nah, hari ini kamu akan mendapatkan petunjuk ya, akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan vision ya, yang mana itu adalah sebuah tugas kamu untuk menjaga kelestarian bumi ini. Jadi ya mungkin itu perlu kamu lakukan ya, dari petunjuk atau vision yang akan kamu dapatkan. Kalau aku sih terus terang aku bukan starseed ya, jadi aku nggak terlalu memahami rasanya sebagai starseed ini apa bagaimana. Cuman aku rasa, aku yakin sih ya, kalian pasti udah sering banyak mendengar tentang starseed ini ya. Kalau kalian merasa memang atau kalian mau merasa mau enggak, coba deh apa namanya googling gitu ya. Dan kalau kalian merasa, nah tunggulah, hari ini akan ada petunjuk misi yang mesti kamu lakukan, yang tujuannya untuk menjaga atau melestarikan bumi ini. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini ya. The Fairy Queen. Ini artinya sama seperti di Empress ya, Dewi Kemakmuran, Dewi Kesuburan. So hari ini ada opportunity ya, peluang buat kamu untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah ya, ada kesuburan. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan pekerjaan ya, bisnis kamu atau usaha kamu hari ini akan dapat orderanmu bakal rame, job kamu bakal rame gitu ya, berlimpah ruah. Kemudian ya bisa juga kamu mendapatkan project-project gitu ya, yang nantinya akan menghasilkan cuan banyak gitu ya. Terus juga di sini juga energi tentang kesehatan. Makanya di sini ada pesan semestanya ya, kamu retreat, kamu rest, nanti kamu sembuh. Nah, ini ya di Empress, The Fairy Queen, bahwa energi kesembuhan ada di sekitar kamu, menjadi milikmu, dan juga kesuburan. Nah, yang lagi mengharapkan kehamilan nih ya, ini ada energi dimana kalian lagi masa subur-suburnya nih ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, Six of Crowns. Hari ini ada yang melakukan perjalanan.
Ya, kalau aku lihat dari Six of Crowns ini lebih ke perjalanan luar kota ya. Luar kota, luar pulau, bahkan ada yang luar negeri ya. Ya karena ini weekday bisa jadi karena pekerjaan ya, bisnis trip gitu ya, atau dinas kedinasan. Oke. Kemudian The Lone Fairy ini sama seperti The Hermit ya. Jadi ini sinkron dengan pesan ini tadi ya. You are already doing it. Jadi kamu hari ini akan fokus dengan planning kamu, jadwal kamu, rencanamu, apa ya istilahnya program kerja kamu. Jadi hari ini kamu akan fokus ya. Kalaupun ada kayak ajakan main, nongkrong, hangout, kalau ini planningmu, tugas kamu belum kelar, kamu nggak akan mau terusik ya. Kamu bener-bener bakal fokus. Nah, beberapa terkait dengan pesan deep replacement ini karena ingin healing. Beberapa ada yang bertemu, berkonsultasi, atau meminta pencerahan kepada guru spiritual atau spiritual healer, atau kayak pemuka agama ya, sesuai dengan kepercayaan kalian ya, mau pendeta, ustadz, biksu, biarawati, atau ya apapun ya. Intinya sih ada beberapa dari kalian yang ingin healing, meminta pencerahan gitu ya kepada spiritualis ya, atau seseorang yang lebih apa ya, itu lebih memahami tentang religi gitu ya. Oke. Kita lihat lagi Porter of Cup. Ada beberapa dari kalian mendapatkan penawaran ya. Penawaran ini bisa tentang kerjasama, pekerjaan, lowongan pekerjaan, bisnis ya. Bisa juga tentang penawaran cinta, dimana ada seseorang yang ngedeketin kamu ya, lebih ke percintaan ya, PDKT lah. Mungkin belum akan langsung ngajak jadian, tapi lebih ke PDKT, ngasih kamu perhatian, komunikasi yang intens gitu ya. Oke, dan ya bisa juga ada seseorang yang mencoba untuk meminta maaf ya. Ini bisa pasangan, mantan, temen ya, saudara, siapapun bisa ya, karena ini bukan love reading. Jadi intinya ada seseorang yang berusaha untuk minta maaf karena ingin memperbaiki hubungan sama kamu ya. Oke. Knight of Platters. Sebenarnya ada keuangan yang bisa menjadi hak kamu gitu ya, atau ini ada rezeki, kamu ada rezeki lah ya, ada rezeki. Nah, beberapa memang di sini dari The Fairy Queen ini kamu bakal dapat rezeki besar gitu ya. Tapi ada beberapa yang kayak energinya tuh masih nunggu gitu. Jadi ini loh, kamu bakal dapat komisi sekian misalnya, tapi belum bisa cair hari ini ya, masih diproses dulu gitu ya. Atau bisa jadi ada bonus nih karena kamu mencapai target gitu, tapi tunggu ya, ini diproses dulu ya. Atau mungkin ada yang mau balikin duit kamu nih ya, aku rencana mau balikin duit nih, tapi belum hari ini, masih diproses dulu, atau mungkin belum bisa transfer atau apa gitulah ya. Intinya sih ada energi menunggu, tapi bakal kamu dapat ya kalau dari keuangan. Nah, kemudian di sini tadi kan aku udah bilang ya bahwa ada penawaran cinta. Nah, seseorang yang PDKT sama kamu nih, dia nggak mau langsung kayak nembak-nembak asal gitu ya, tapi dia lebih ke slow gitu ya, slow but sure, bener-bener mengamati kamu dulu ya. Sama kalau misalkan ada yang nawarin kamu project atau pekerjaan, mungkin dia ngomong gitu ya, aku mau nawarin kerjasama nih kayak gitu, tapi bentar ya, kita persiapkan dulu, nanti kita akan presentasi atau kita meetingkan bareng-bareng gitu. Intinya sih ada suatu rencana bagus, tapi ada energi menunggu di sini ya. Oke, kita lanjut untuk pesan percintaannya ya.
New beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Nah, ini sinkron dengan tadi ya, aku bilang ada penawaran cinta di mana ada seseorang ingin memulai lembaran baru dengan kamu. Jadi ya anggaplah ini bagian dari petualangan dalam percintaanmu. Ya sambut aja, terutama kalau kalian single atau jomblo ya. Ya siapa tahu dia yang datang ini adalah seseorang yang memang kamu impikan atau kamu idam-idamkan. Oke. Next untuk angel message. Langsung ketarik peaceful atau jumping ya. Resolution. Jadi hari ini malaikat berpesan buatlah resolusi. Nah, ini kan udah ganti tahun nih, mungkin beberapa ada yang masih aduh, nggak tahu apa resolusiku gitu kan. Aduh, nggak tahu apa visi misi, apa tujuan tahun ini, lagi masih blank atau ya mungkin belum ada cita-cita ya. Nah, di sini Angel memberikan pesan ya, buatlah resolusi, karena resolusi itu sama kayak afirmasi ya, karena kan kita ucapkan. Nah, apa yang kita ucapkan itu menarik untuk terjadi gitu loh. Makanya di sini pesannya peaceful, kedamaian, penuh kedamaian. Jadi kamu buat resolusi yang penuh kedamaian gitu ya, supaya itu segera terjadi. Oke. Kemudian yang terakhir ya, untuk afirmasi hari ini. Yap. Choose kindness. Ini adalah memilih untuk menjadi orang baik. Jadi simple aja afirmasikan, aku memilih diriku menjadi orang baik. Jadi supaya kamu jadi orang baik terus ya, karena segala kebaikan yang kita tanamkan, kita lakukan ya, suatu saat pasti akan kembali ke kita. Bukan berarti terus kita pamrih, enggak ya, kita tulus aja berbuat baik dan jangan khawatir, semua akan balik kok ya. Nggak harus dari orang yang sama. Misal kita ngebantu si A, nggak selalu si A ini terus balik baik sama kita, tapi akan ada kebaikan-kebaikan lain yang justru lebih banyak ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.